Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasanya, Ibu akan mengecek suhu badan kalian. Kemudian kita akan memakai hand sanitizer ya. Nah, untuk itu bangun berbaris dulu ya ke depan ya, biar rapi. Bangun ya, kemudian lanjutkan dari yang kedua, ketiga sampai keempat. Ya, lanjut kan? Lanjut nak. Lanjut nak. Besok lanjut ya. Ada pakai maskernya semua hari ini? Selamat, gunakan maskernya ya. Gunakan maskernya. Kemudian ibu mau absen ini. Kira-kira ini siapa yang tidak hadir? Adrika Luna? Tidak ada yang tidak masuk ya. Auna Alisa? Hadir. Afna Aulia? Al-Fatan Saputra? Hadir. Dafa Al-Fayat? Hadir. Fa'il Akbar? Ilham Al-Munar? Hadir. Khairul Azam? Wisafia Disti? Hadir. Muhammad Kusyairi? Hadir. Muhammad Samuel? Hadir. Muhammad? Hadir. Baik. Ada baiknya nak, sebelum kita belajar hari ini ibu mau nanya dulu ya. Kira-kira tadi pagi kalian setelah bangun tidur kegiatan apa sih yang kalian lakukan? Setelah bangun tidur kalian ngapain aja? Mandi, gosok gigi, makan, sarapan pagi, apalagi pakai baju, berangkat ke sekolah, apalagi? Iya, bagus sekali. Nah, sebelum kita belajar, ibu tadi melihat Ilham Al-Munar semangat sekali dalam belajar. Hari ini ibu mau Ilham Al-Munar yang memimpin doa di depan kelas. Silakan nak, di depan. Semua tangannya bagaimana kalau kita lagi mau baca doa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
kasih kepada Ilham yang sudah membacakan doa di depan kelas. Silakan duduk kembali, nak. Nah, kira-kira hari ini semangat nggak belajarnya? Ilham Aruna, semangat nggak belajarnya? Semangat. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu mau menampilkan sebuah lagu di depan kelas kita. Kira-kira lagu apa ya yang ingin kita nyanyikan hari ini? Hari Merdeka. Kenapa bisa tahu Hari Merdeka hari ini? Karena apa, Oza? Karena sudah bisa lihat di layar, tulisannya sudah Hari Merdeka di situ ya. Baik, bagaimana lagunya? Ayo sama-sama kita nyanyikan. Berdiri nggak semua? Berdiri semua di samping meja masing-masing. Sudah, ada 4 tahapan. Bagus sekali. Mana pertanyaannya untuk Insa? Bagus sekali. Muhammad simpan dulu, perhatikan ke depan kelas. Baik, kira-kira kepompong itu adanya di mana ya? Di tanaman kan? Iya. Benar. Nah, tadi dari perjalanan kalian ke rumah, dari pulang ke sekolah, kalian melihat tumbuhan apa saja, nak? Pohon mangga.
kita belajarnya tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran kelima yaitu tentang perkembangbiakan dengan spora. Kira-kira ada yang tahu nggak tumbuhan yang memiliki spora? Tumbuhan apa saja? Paku. Paku. Paku apa itu? Apakah paku yang bisa kita buat bangunan? Bukan. Tetapi apa juga? Tumbuhan paku-pakuan. Ini contohnya. Ini contohnya tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini salah satu contohnya. Paku-pakuan ini sangat banyak jenisnya. Ada 1.200 sekian tumbuhan paku ya yang sudah kita ketahui. Namun ini adalah salah satunya. Nah, untuk lebih jelas tentang perkembangbiakan dengan tumbuhan paku ini, maka simak dulu videonya, nak. Semua perhatikan ke video. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya. Namun, ketika nanti ibu tanyakan berdasarkan dari video yang ditampilkan di slide kita, harus bisa menjawab. Jika tidak diperhatikan, maka tidak akan bisa jawab soal nanti. Ya, Nek, ya? Setuju? Sepakat? Setuju. Baik, jika sudah setuju dan sepakat, videonya akan diputar sekarang. Ya, duduk yang bagus dari Alfa ya. Mana duduk anak yang soleh? Ya, lihat videonya. Sebagai kita melihat paku kan, biasanya paku digunakan untuk konstruksi bangunan atau untuk keperluan menggantung sesuatu di dinding rumah. Tapi pernahkah sahabat yang mendengar kata tumbuhan paku? Apakah kalian semua pernah melihat tumbuhan tersebut? Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk kita simak materinya. Intro dulu. Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi, saya ucapkan selamat datang di kawan-kawan di channel sederhana ini. Channel ini cocok untuk kawan-kawan yang ingin menambah ilmu seputar materi-materi biologi. Masuk lagi. Merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkonus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan konopita berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau istilahnya tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sebagian pasti bingung kan, para berambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil
yang menghasilkan spora, dan trofofil tidak menghasilkan spora. Ibaratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Kalau sahabat gen perhatikan lebih dekat lagi, biasanya akan terlihat bagian bulat kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah geologisnya ini disebut sebagai sorus. Tenang sahabat gen, ini bukan merupakan bagian yang berbahaya dari tumbuhan paku. Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporanium, di mana kumpulan sporanium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Perlu diketahui kan bahwa tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Dua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gemetofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gemetofit, berbentuk halus, berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gemetofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan membentuk juga arkegonio yaitu alat kelamin betina dan menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali dalam siklus hidup sebelumnya. Dan sahabat gen, ternyata tumbuhan paku itu terdiri dari berbagai jenis loh, tapi tidak termasuk jenis paku yang satu ini ya. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 spesies Pteridophyta yang telah ditemukan. Tentunya terdapat pengklasifikasian yang spesifik mengenai tumbuhan satu ini. Beberapa tumbuhan seperti digambar termasuk jenis tumbuhan paku yang tentu ada karakteristik khusus mengapa dimasukkan dalam jenis tumbuhan paku. Di sesi video lanjut. Baik, itu adalah video tentang tumbuhan paku-pakuan. Bagus sekali. Kira-kira dari video tadi ada nggak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa? Saya. Oh, Razana, silakan nak. Dari video saya membahas tentang mikrofil dan makrofil. Kira-kira apa yang dimaksud dengan mikrofil dan makrofil? Baik, bagus sekali. Sudah ada satu bintang yang terang di kelas kita hari ini ya. Ada Rozana Ulfa. Nah, untuk yang lain juga mau. Semua bintang yang ada di kelas ini harus bersinar hari ini ya. Dengan apa? Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik, pertanyaan dari Rozana tadi. Apa yang dimaksud dengan mikrofil dan makrofil? Kira-kira ada nggak ya yang bisa menjawab? Saya, Bu. Riza, bagus sekali. Apa nih jawabannya? Menurut saya, mikrofil adalah daun kecil dan makrofil adalah daun besar pada tumbuhan paku-pakuan. Benar sekali. Mana jawabannya buat Riza? Terima kasih. Nah, mikrofil kita bedakan dengan makrofil. Kalau mi berarti kecil, kalau ma berarti besar. Besar dan kecil. Makrofil adalah daun yang besar. Kalau mikrofil berarti daunnya kecil pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, kira-kira adakah yang satu lagi atau beberapa lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Siapa tadi? Iya, Meisya. Kira-kira Meisya mengenai apa ya? Saya juga tadi melihat di video, Bu, tentang fungsi klorofil dan mikrofil. Apa itu klorofil dan mikrofil? Iya, bagus sekali. Dari video tadi Meisya melihat ada kata sporofil dan tropofil. Kira-kira apa itu sporofil dan tropofil? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa? Iya, Salsabila, silakan ya. Menurut saya, Bu, klorofil adalah tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Sedangkan tropofil adalah tumbuhan paku yang tidak menghasilkan spora. Benar sekali, Ne. Sporofil
klorofil dia menghasilkan spora. Kalau kalian lihat, ada bawah nggak tanaman paku-pakuannya yang ada spora di belakangnya? Ada bawah? Coba keluarkan pohon pakuannya. Cepat. Keluarkan yang ada spora di belakang daun. Coba lihat semua. Ada nggak yang punya sporanya? Ada bintik-bintik kecil di belakang daun, ada nggak? Ada. Satu lagi, ada nggak yang tidak punya spora? Saya pilih satu pun nggak punya spora dia. Yang punya spora ada? Punya siapa? Coba bawa ibu lihat yang ada spora di belakangnya. Dafa ada sporanya. Coba ibu lihat, nak, coba bawa sini. Yang ada spora. Coba Dafa, ibu lihat. Iya, mana Dafa? Coba tunjukkan yang mana sporanya. Yang bintik-bintik mana? Hitam. Bintik-bintik hitam. Kalau di belakang yang punya ibu ini ada nggak bintik-bintik hitamnya? Tidak. Bagus. Terima kasih ibu, pinjam ya. Nah, disinilah membedakan daun paku yang berspora dan daun paku yang tidak berspora. Nah, di sini fungsi spora adalah untuk berkembang biak tanaman paku ini. Dengan spora dia berkembang biak. Bagaimana cara dia berkembang biak? Ketika dirembus oleh angin. Nah, ada satu lagi tidak punya sporanya. Untuk apa jadinya dia ini? Dia ini yang tidak punya sporanya berfungsi sebagai alat fotosintesis. Apa itu fotosintesis, nak? Proses fotosintesis itu adalah suatu tumbuhan bisa membuat makanan sendiri dengan klorofil atau zat hijau pada daun. Ya, dengan itu dia bisa memasaknya. Enggak mamak saja di rumah yang bisa memasak membuat makanan sendiri. Bukan kita saja manusia yang bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan juga bisa membuat makanan sendiri. Ayo semua semangat. Semangat belajar. Al-Fatihah sabda. Ayo semua, lihat di depan. Yang mana tadi spora yang berspora? Yang di tangan kanan ibu atau di tangan kiri? Di tangan kiri. Nah, yang tidak berspora ini dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, sama halnya seperti kita ya. Tumbuhan juga bisa membuat makanan sendiri. Nah, sekarang ibu akan membagikan bahan ajar. Bahan ajarnya nanti ada struktur atau bagian-bagian dari tumbuhan paku. Harus bisa nih ya. Strukturnya ada 5. Coba kalian lihat di bahan ajar kita ya. Sebentar lagi akan dibagikan. Bagikan ke belakangnya, ketua barisannya yang membagikan ke belakangnya. Ke belakang barisan. Bagikan di belakang terus. Tidak. Sudah dapat semua? Ya. Coba lihat bahan ajarnya di halaman yang ada gambar ini. Sudah semua pegang? Ya. Nah, coba kalian lihat strukturnya ada berapa di sini. Yang pertama apa saja? Tulang tangkai daun. Yang mana sih tulang tangkai daun dari pohon ini? Kira-kira ada nggak yang bisa menunjukkan yang mana tulang tangkainya? Yang mana? Coba Raza, Ona bawa kemari. Yang mana? Kalau ibunya ini yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana tulang tangkai? Ya ini ya, seperti ini ya. Iya benar. Dulu. Selanjutnya daun anak pertama yang mana ya? Dari sini. Yang mana daun anak pertama? Yang helai-helai ini. Iya bagus sekali. Kemudian ada anak daun kedua. Yang mana anak daun kedua? Yang mana? Yang ini, yang bisa ibu cabut ini. Iya benar sekali. Kemudian ada akar di sini. Yang mana akarnya? Yang kecil-kecil ini. Akar apa nih namanya, nak? Akar serabut. Dia banyak seperti rambut kita kan? Nah ini akar serabut namanya yang banyak. Kemudian di sini ada rizoma. Kira-kira yang mana rizoma, nak? Kenapa disebut rizoma ini? Apa rizoma ini? Nggak tahu apa rizoma ini? Batang. Bagus sekali. Batang ini namanya rizoma. Dah, silakan duduk, Ona. Terima kasih.
kemudian carikan pasangannya. Untuk kita lihat dulu di belakangnya, halaman selanjutnya ada teks tidak di situ bahan ajar. Nah, di sini perintahnya apa? Bacalah dan peragakan teks tersebut, ya. Kemudian sekarang ibu mau kalian membacakan dulu. Bacakan semua dalam hati. Teksnya semua dibacakan dalam hati. Kemudian nanti akan dimintakan mencari pasangan untuk memperagakan di depan kelas, ya. Al-Fatihah satu perah, bacakan ya. Jika sudah selesai membacanya, sampaikan ke ibu ya. Saya sudah siap. Sudah siap? Yang lain bagaimana? Sudah siap. Baik, kalau sudah siap. Nah, sekarang coba kalian sudah siap semua? Sudah. Sekarang coba kalian carikan pasangan masing-masing untuk memperagakan di depan kelas. Tarik terus mejanya, mana pasangannya, tariknya. Boleh, silakan nak. Berarti Rozana dengan Mesya. Silakan. Oke, jalannya ya. Yang lain perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Sudah bisa dimulai nak? Siapa yang mau menjadi Edo? Siapa yang jadi Lani? Baik, silakan suaranya yang besar nih ya. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, tentu saja dalam terasa sejuk. Iya, aku dan ayah sedang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya kapu-kapuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bibitnya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya bibit. Tumbuhan itu mengawal spora untuk berkembang biak. Spora, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bibit ikan. Nah, itu adalah kumpulan spora. Banyak spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat dikeluarkan angin dengan mudah. Angin melambangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani, kamu tahu banyak tentang hal tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Ya, kamu benar. Iya, mana teman-teman untuk Rozana dan Mesya? Mana teman-teman yang semangat? Ayo. Ya, terima kasih nak. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu mau Riza Tulfaira dan Salsabila. Silakan bangun ke depan, nak. Silakan bangun ke depan. Siapa kira-kira yang menjadi Lani? Oh iya, yang jadi Edo? Iya, Lani berarti Riza ya. Siap? Ya. Siap, silakan. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udara terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya
kuat-kuat. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lalu. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Iya, terima kasih. Mari tepuk tangan buat teman kita. Silakan untuk kembali ya. Terima kasih Mbak Riza dan Salsabila. Nah, tadi kalian sudah memperagakan kan? Sudah belum? Baik, kalau sudah, sekarang dari teks tersebut carikan kata sulit, kemudian tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan sekarang. Ya. Dari teks tersebut, carikan dulu kata sulitnya yang mana. Kira-kira kata sulitnya yang mana? Tuliskan di kata sulitnya ya, di kolom kata sulitnya. Nanti baru carikan artinya menggunakan kamus. Boleh? Pakai pulpen juga boleh. Cari dari kata sulitnya. Paham? Carikan kata sulit, tuliskan di sini 5 ya. Nanti baru lihat di kamus arti dari kata di sini. Ya. Di meja Al-Fatah. Yang pertama tulis nama dulu ya. Nama jangan lupa. Nama lengkap tuliskan, kemudian kelas berapa. Nah, dari teks tadi carikan kira-kira mana ya kata sulitnya. Kata sulit itu kata yang kira-kira kalian nggak tahu artinya apa. Nanti kita carikan di kamus. Lihat di teks tadi ya. Di teks, bukan teks dialognya. Mana teks dialognya Farisi? Bu Cairi, teks dialognya keluarkan. Lihat kata-kata sulitnya, cukup 5 saja ya. Cukup 5 soal saja kata-kata yang sulit. Sudah ada 5 enggak? Sudah. Sudah ada 5. Salsabila sudah ada? Berdasarkan teks dialog ini tuliskan di ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kata sulitnya dicarikan arti bersama teman, diskusi ya. Diskusi dengan teman, kira-kira yang mana diambil bagus dibuat kalimat. Keluarkan kamus bahasa Indonesia-nya nih ya. Ya, tuliskan carikan terus apa? Nah, di sini ya. Yang mana kata-kata yang kira-kira sulit ya? Ambil dulu sini.
diskusi ini ya, mau cari yang mana artinya tanaman. Coba cari, coba diskusikan dulu yang mana jawaban yang benar. Boleh diskusikan dengan teman, kira-kira akan katanya yang mana ya? Boleh diam, diskusikan dulu. Sudah selesai dari jalan dunia, diskusikan dulu. Sudah siap, Nak? Sudah. Kalau sudah dicarikan artinya, kemudian buat kalimat. Dari kata-kata yang 5 itu buatkan kalimat. Sekarang di kotak selanjutnya isikan kalimatnya. Misalkan biji dapatnya, isikan terus kalimatnya. Gimana? Bagaimana cara kita membuat kalimat? Harus menggunakan kata konjungsi, ya kan? Nah, ada apa-apa saja kemarin yang sudah contoh itu sebutkan? Bagaimana? Apalagi? Di mana, apalagi, kapan, apalagi, mengapa, banyak ya konjungsinya. Sekarang buatkan kalimat berdasarkan konjungsi yang sudah kalian ketahui ya. Dari buat kalimatnya, Nak. Rizal berapa buahnya kalimatnya? 1. Nah, lagi, Nak. Sudah selesai? Sudah? Sudah, baik. Kita sudah selesai. Sekarang coba kalian lihat di bawahnya apa itu perintahnya disuruh sama kita, Nak? Buat paragraf ya. Ya, KPD ya. Ya, sekarang lihat kembali teks dialog di bahan ajar. Teks dialog di bahan ajar, kira-kira tadi yang kalian peragakan di depan kelas itu menyampaikan tentang apa ya? Tentang apa? Spora. Tentang spora. Terdapat ada apa? Tumbuhan papuan. Tumbuhan paku-pakuan. Bagus sekali. Nah, dari teks tadi, siapa yang tadi yang menceritakannya, yang berdialog? Ada siapa saja?
Riza berperan sebagai siapa tadi? Si Salsabila. Jadi siapa tadi yang memperagat, yang menjadi yang membuat apa Pak? Yang melakukan percakapan ini? Siapa saja di sini? Edo dan La. Bagus sekali. Nah, dari teks tadi tuliskan sebuah paragraf, kemudian nanti akan Ibu minta dibacakan di depan kelas. Tuliskan sebuah paragraf tersebut. Nah, harus menggunakan kata atau huruf kapital yang dia buat paragrafnya. Tuliskan paragrafnya masing-masing. Langsung di LKPD yang warna biru itu kotak itu langsung isikan. Buat paragrafnya. Dimulai dengan huruf kapital, ya, huruf besar. Iya. Buat sebuah paragrafnya, ya. Buat paragraf, Muhammad, jangan lihat ke belakang, boleh. Nah, sekarang buat paragraf di sini. Buat Muhammad, masing-masing buat sendiri paragrafnya. Begitu juga dengan Samuel. Langsung buatkan paragraf. Paragraf atau lagi sebuah cerita mengarang. Harus menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf besar. Dimulai dengan huruf besar. Kemudian setelah ada tanda titik juga dimulai dengan huruf besar. Buat kalimatnya, buat paragrafnya. Seperti kalian menceritakan, seperti kalian membuat karangan, tetapi ini berdasarkan teks dialognya. Apa diceritakan? Apa yang diceritakan dari teks tersebut? Sudah selesai, Nak? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang Ibu mau Ibu lihat ini banyak sekali sampah, ya. Tadi tidak pikitkah? Ada, ya, karena kita lagi belajar tentang paku-pakuan, jadi banyak tumbuhan atau pohon-pohon ini, tumbuhan ini berserakan, ya. Nah, sekarang, Nak, Ibu mau mengajak kalian untuk membersihkan kelas kita ini supaya bersih, ya. Supaya tidak ada nyamuk di kelas kita, ya. Kita bersihkan, ya. Siap? Siap. Setuju? Sepakat? Setuju. Baik, jika sudah setuju dan sepakat, kita bersihkan kelas kita. Coba lihat, ya, di dalam gang mungkin, di dalam laci kalian mungkin masih banyak sampah-sampah kemarin yang tidak kalian buang. Kemudian ada Muhammad. Mana Muhammad? Coba sapukan, ya, jendela kita, itu masih banyak ada debu-debunya. Pakai dengan pemoceng itu, Nak. Ayo. Ini Muhammad, ya. Muhammad yang membersihkan jendela, ya. Banyak kali debunya. Coba, Nak, sapu. Kemudian yang lain, ambil sapu, Nak. Banyak sekali debunya nih di lantai kita, ambil sapu. Yang lain, ayo, berdiri, bangun, semua bangun. Dia rapi kelas kita. Dah, duduk lagi di meja masing-masing, rapi antriannya, ya. Bagaimana perasaan setelah membuang sampah? Iya, apa yang kita dapatkan ketika kita sedang membersihkan kelas? Kita sedang mendapatkan apa? Kebersihan, bagus sekali. Sudah, setelah pemocengnya simpan, ya, kalau sudah. Ya, baik. Sekarang, Nak, dari sudah siap, Nak? Sudah. Oh ya, bagus. Terima kasih, Om, ya. Hati-hati jalannya. Ya.
Kalau sudah nak, sampahnya sudah terkumpul, ini banyak kali ya sampahnya ya. Kemudian ibu mau Samuel bangun ke depan. Nah, sampahnya tolong Samuel ambil 6 aja, 6 sampahnya. Kemudian 6 sampahnya tolong dimasukkan ke dalam Muhammad. Masukkan ke sini ya sampahnya. 6 Samuel ambilkan. Ada 6, coba itu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampah. Benar. Benar ya, 6 sampah teman-teman? Benar. Baik. Ada berapa keranjang Ilham di depan? Ada 2 keranjang. Nah, ibu mau Samuel meletakkan sampahnya sama banyak dalam kedua keranjang ini. Kalau misalkan di keranjang ke-1 diletakkan 2, maka di keranjang kedua juga diletakkan 2 sampah. Ya, itu berarti nanti Samuel tadi berapa ibu minta? Sampahnya berapa semua? 6. Keranjangnya ada berapa? Ada 2, berarti 6 dibagi 2, nanti hasilnya berapa kita lihat ketika Samuel sudah membuangnya ke dalam keranjang sampahnya ya. Baik, silakan. Harus adil nih ya. Iya, bagus sekali. Nah, di dalam keranjang 1 coba ambil, hitung berapa dapatnya ya? 3. Masukkan lagi. Di dalam keranjang 1 lagi dapat berapa Samuel? Ambilkan. Hitung juga. 3. Berarti Samuel letakkan lagi ya. 6 dibagi dengan 2, sisanya dapatnya berapa? 3. Benar sekali. Tepuk tangan buat Samuel. Silakan duduk ya. Nah, ibu mau sekarang Dafa. Bangun Dafa. Ambilkan sampahnya 10 sampah. Bisa dipegang? 3, 4, 5. Biar masukkan kemari kalau misalnya nggak bisa muat. Nggak bisa pegang. 5 sudah. Ambil 5 lagi. Sudah ada 10. Coba hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, sudah ada 10. Sekarang ibu mau Dafa membuang sampah tersebut ke dalam tong sampah yang ada 2 ini ya. Secara adil ya dibuangnya ya. Nah, coba ibu mau lihat benar nggak pembagiannya. Nah, coba Dafa hitung. Dalam keranjang pertama dapat berapa? Coba hitung Dafa. Ambilkan. Berapa dapatnya? 5, masukkan. 1 keranjang lagi berapa? Benar 5? Benar. Jadi, Dafa berapa tadi sampahnya diminta diambilkan? 10. 10 dibagikan dengan 2, dapatnya berapa? 5, 1 keranjang 5 ya. Benar. Mana tepuk tangan buat Dafa? Silakan duduk kembali. Baik, sekarang ibu mau Ilham Almunar. Bangun Ilham Almunar. Ya, ambilkan sampahnya 12 sampah. Hitung 2, 4, hitung 6, yang besar suaranya, 8, 10, 12. Jangan lebih nih ya. 12. Baik. Sekarang sampahnya dibuang ke dalam tong sampah sama banyaknya. 2 harus sama ya. Iya. Kira-kira dalam tong sampah itu ada berapa isinya? Coba hitung. 6. Dalam tong sampah ini coba hitung ada berapa? 6 juga. Berarti 12 dibagi 2 berapa dapatnya? 6. Bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih buat Ilham. Baik. Sudah? Kalau sudah, sekarang kerjakan LKPD-nya di belakang.
berdasarkan pembagian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nomor 1, bacakan Salsabila soal LKPD bahasa matematika nomor 1. Bacakan Salsabila soalnya. Nomor A itu. Setelah selesai membersihkan alat, siswa mengumpulkan sampah sebanyak 234 alat. Kemudian mereka meletakkannya pada 2 tong sampah yang ada di pojok kelas sama banyaknya. Kira-kira ada berapakah jumlah sampah pada setiap tong sampah yang ada di dalam kelas 3? Iya. Berapa tadi jumlah tong sampahnya? 464. Berarti dibagi dalam 2 tong sampah kan? Itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman tadi. 464 dibagikan 2. Kerjakan, nak? Kerjakan langsung di bawahnya boleh. Di LKPD ya, di LKPD kalian kerjakan di bawah soal itu. Tulis jawaban. Tulis terus, nak. Salsabila tulis. Isikan. Pembagian seperti yang sudah Ibu ajarkan dan sudah dipraktikkan oleh teman kalian tadi, Ilham Al-Munar, Dafa Al-Fayat, dan Muhammad ya. Dan Muhammad kerjakan. Kerjakan soal matematikanya. Kerjakan. Kerjakan terusnya. 4. Ingat keterangan yang sudah Ibu jelaskan tentang pembagian. Pertama, dibagi, setelah dibagi, dikali, setelah dikali, dikurang. Ya, buat terusnya. 4 bagi 2, berapa jawabannya? Tulis sama dengan 4 bagi 2. 4 sampah dimasukkan ke 2 keranjang sampah tadi. Ya, kemudian ini 2 kali 2 tulis di bawah 4. Kurangkan. Setelah dikurangkan, ya, 2 kali 2 tulis di bawah 4. Kurangkan. Berapa 2 kali 2? Sudah? Sudah selesai? Ini bagus sekali. Berapa Rozana hasil dari nomor 1? 232. Bagus sekali. Nah, yang lain sudah siap belum? Coba hitung. Sudah. Berapa dapatnya, nak? Benar. Ini berapa dapatnya? Iya, bagus sekali. Yang lain? Yang lain berapa? Iya, di situ. Isikan dulu. Udah siap? Udah. Berapa dapatnya? Iya, bagus sekali. Sudah siap? Nah, berapa dapatnya? 6 bagi 2, 3. 3 kali 2. Berapa tulis di bawahnya, ya? Sudah? 2 kali 2 nih. 2 dikalikan 2 tulis di bawah 4. Ya, kurangkan. Tadi keterangannya setelah dibagi dikali, setelah dikali dikurang sekarang. 4 kurang 4. Kurangkan. Jelaskan sifat operasi pada dalam Nah, turunkan 6 di samping 0. 6, keterangannya kayak mana tadi? Dibagi kan? Baru dikali, kemudian dikurang. 6 bagi dengan 2. Berapa dapatnya? 6 sampah dimasukkan ke sebuah keranjang dan berapa dapatnya? Tulis di sana. Ya, kemudian dikalikan. Bukan seperti itu, nak. Aku dulu.
dikalikan 3 disama dengan dikalikan dengan 2, tulis di bawah 6. 3 kali 2 atau 2 kali 3 sama juga. Ya, tuliskan di bawah 6. Baru dikurangkan. 6 kurang 6. Ya, turunkan lagi. Ya, turunkan 4 di sampingnya. 4 bagi 2. 4 sama pangkat dimasukkan ke 2 keranjang. Nah, tulis sama dengan. Dari sama dengan 2 dikalikan dengan 2. 2 kali 2, tulis di bawah 4. Iya, kurangkan. Kurangkan. 4 kurang 4. Nah, sudah selesai. Nah, begitu juga dengan soal selanjutnya ya. Kira-kira sudah selesai, nak? Sudah selesai? Sudah. Baik kalau sudah. Kalau sudah, nak, sekarang ibu mau tadi paragrafnya sudah siap kan? Sudah. Ibu mau nanti bangun ke depan membacakan hasilnya, ya. Nanti siapa mau angkat tangan. Kemudian selanjutnya kegiatan tadi membersihkan kelas, ya. Siapa kira-kira mau menceritakan ini? Pengalaman membersihkan kelas. Mau? Bagaimana membersihkan kelas? Apa perasaan kalian tadi ketika membersihkan kelas, mengumpulkan sampah, ya? Nanti siapa yang mau acungkan tangan, ya? Rosa bisa? Mau? Siapa yang mau? Harus berani nih menceritakan, ya, pengalamannya. Kemudian satu lagi, menjelaskan struktur tumbuhan paku. Nanti harus bisa, ya, menjelaskan ini di depan kelas, ya. Ibu mau nanti yang mau menjelaskan struktur ini langsung acungkan tangan, ya. Baik, sekarang untuk baca paragraf yang sudah kalian tulis di depan kelas. Siapa yang mau kira-kira? Oh iya, silakan bawa anak, bawa paragrafnya ke depan. Ayo cepat bangun, ya, bacakan paragrafnya. Silakan. Ulfa Manira, bacakan paragrafnya. Teks dialog tadi menceritakan tentang spora. Spora adalah bintik hitam yang ada di belakang daun tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora yang terbakar angin. Sudah, nak? Sudah. Mana tangannya? Silakan duduk kembali, nak. Selanjutnya Ilham, bacakan paragrafnya yang sudah dituliskan. Lalu coba cepat, nak. Halaman rumah lalu sangat juga Ya, bacakan terus, nak, yang ditulis tadi. karena kan Tapi ini kalau mati terekam. Kalau mati terekam. saya tanaman yang menggunung. Baik, silakan duduk. Terima kasih Ilham Almunar. Selanjutnya mau ceritakan, ayo, nak. Ayo cepat ceritakan. Ya, silakan, nak, silakan. Silakan menceritakan pengalaman membersihkan kelas tadi. Ya, silakan, nak, menceritakan bagaimana pengalaman tadi membersihkan kelas. Banyak sekali nyamuk terbang. Iya, kemudian bagaimana lagi? Apa yang Riza lakukan? Membersihkan jendela. Membersihkan jendela, bagus sekali. Kemudian membuang sampah atau gimana tadi? Mengutip sampah ada? Ada Iya, coba jelaskan. membuang sampah dalam 2 ton. Iya, kemudian menyapu jendela, ya. Iya, silakan. Terima kasih, nak. Silakan duduk. Nah, selanjutnya Ibu mau kira-kira siapa yang mau? Akar, ini akar kelabu. Di mana? Ini di mana datang?
Baik, terima kasih. Bu Charlie sudah menjelaskannya. Mungkin mau satu lagi, Mas? Satu lagi siapa yang mau? Boleh, Auna, silakan Auna. Ambilkan di slide kita ya, biar kawan bisa melihat bagaimana strukturnya. Ambilkan di slide kita ya. Iya, jelaskan sama kawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan salam saya karena terdiri dari apa aja? Caranya besarnya. Teman-teman tulang tangkai daun. Anak daun pertama. Ada berapa bulan? 10 helai. Dan anak daun kedua. Nah ini teman-teman anak daun kedua. Dan ada rizomanya. Yang ini teman-teman rizomanya. Selanjutnya ada akar selanjutnya. Iya, bagus sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma, terima kasih sekarang untuk pembalinya. Nah, baik. Tadi sudah kalian ceritakan. Ya, sekarang sudah kalian ceritakan tadi paragrafnya Ilham kan? Kemudian sudah kalian apalagi tadi? Apalagi yang di depan kelas tadi? Membaca, cek ya, apalagi? Iya. Nah, kira-kira Ibu mau menilai nih dengan soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya kalian kerjakan langsung di bawahnya boleh. Langsung kerjakan ya. Coba bangun Bapak Manira, ambilkan soalnya. Coba bangun Bapak Al-Fayat, ambilkan soalnya. Bangun Ilham Al-Minar, ambilkan soalnya. Bagikan buat pasangannya ya. Langsung jawab ya. Ya. Oh, tulis nama dulu nak. Tulis nama di awalnya itu. Di situ juga boleh. Kalau di bawah juga boleh ya. Ya, tulis dulu nama kalian masing-masing di awal yang ada di atas itu. Kemudian kelas berapa. Kemudian temanya sudah ada. Di tabel 1 ada tanaman matahari. Suplir yang kedua, yang ketiga pakis, yang keempat mawar, yang kelima ganggang, yang keenam jamur. Yang mana? Yang berkembang biak dengan spora. Tuliskan di bawahnya. Langsung di bawah soal juga boleh. Yang berkembang biak dengan spora. Nomor berapa tanamannya? Apakah nomor 1 matahari, nomor 2 suplir, nomor 3 pakis, nomor 4 ganggang, nomor 6 jamur. Soal sudah selesai? Soal nomor 3. Lihat di tabelnya nomor 3. Kriteria tumbuhannya nomor 1, tidak memiliki biji. Warna bunganya sangat indah. Berkembang biak dengan spora. Pohon berbatang besar dan kuat. Banyak bintik-bintik di belakang daun. Jadi soalnya di samping. Pilih data yang ada pada tabel di samping. Mana saja yang merupakan ciri-ciri tumbuhan paku. Terdapat pada nomor berapa di kotak ini, di tabel ini? Coba lihat. Tulis terus jawabannya di bawahnya. Ciri-ciri tumbuhan paku-pakuan. Silakan. Iya, iya. Tulis nomornya jangan lupa ya. Sudah selesai? Sedikit lagi. Nomor 4 itu matematika ya. Edo dan anggota kelompoknya menemukan 48 potong sampah. Kemudian mereka ingin memasukkan ke dalam 2 keranjang sampah yang ada di kelas.
Jika sampah yang dimasukkan secara adil, maka berapakah jumlah potong sampah di setiap tong sampah tersebut? Ini sama nih, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Ilham tadi, Dava, dan Samuel, ya. Bagikan terus, 48 bagi 2. Sudah selesai nggak? Sudah. Kalau sudah nggak, kumpulkan ke kedua pasangannya. Boleh ambil salah satu pasangannya, tolong kumpulkan. Kumpulkan Riza aja kalau enggak. Ambilkan RKPD-nya, soalannya, soal ini, soal evaluasi, kumpulkannya semua. Sama kawan yang lain juga. Ini aja nggak ya? Soal evaluasi saja nggak ya? Iya. Soal evaluasinya kumpulkan. Sudah semuanya? Baik. Apa tadi? Yang pertama, melihat video. Apa lagi? Membaca. Apa lagi? Mengerjakan LKPD. Bagus. Mengerjakan evaluasi. Iya, memperagakan teks dialog. Kemudian dilakukan oleh Muhammad tadi. Apa yang dilakukan Muhammad sama Ilham? Oh, yang dilakukan Dava, Ilham, Samuel. Apa tadi? Membuang sampah. Kemudian menentukan pembagian dari membuang sampahnya. Baik. Nah, kira-kira setelah belajar membaca teks dialog tadi yang diperagakan oleh dua pasang kelompok dari Liza dan dari Rozatul, kemudian apa sih perasaannya? Bagaimana perasaannya? Senang. Apa yang kalian dapat di situ ilmunya? Tentang apa yang dibahas di situ? Tentang spora. Bagus sekali. Nah, kegiatan mana yang paling kalian sukai kira-kira? Nah, pada saat membaca teks dialog. Bagus sekali. Nah, apalagi membersihkan kelas, Mesya. Apalagi yang paling menyenangkan kira-kira? Bagus sekali. Nah, untuk itu pembelajaran kita sudah selesai. Nah, untuk waktu pulang tolong jangan terobos. Nah, ya. Kemudian sampai rumah ucap salam. Kemudian letakkan peralatan sekolah pada tempatnya. Kemudian ingat, jangan membantah orang tua. Kebetulan orang tua kita masih ada. Tolong baik-baik. Ilham, Samuel, Dava, perhatikan dulu. Perhatikan dulu semuanya. Ketika nanti di rumahnya, bantulah orang tua. Jangan malas-malas, nah ya. Kemudian jangan pernah ibu lihat, mendengar atau mendengar dengan telinga kepala ibu sendiri ada yang mengatakan
kepada mama. Atau mak loh, nggak boleh seperti itu, ya. Jangan membantah orang tua. Kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha, ya? Setuju? Sepakat. Baik. Jika sudah sepakat, sekarang ibu mau yang memimpin doa untuk pulang. Siapa kira-kira mau? Coba bangun Muhammad, bacakan doanya, silakan ya. Mau baca surat apa hari ini kira-kira? Al-Kausar. Iya, ya dok. Bismillah. Semua tangan dok, semua tangan dulu. Silakan dulu. Ya, untuk peralatan soal-soal itu biar tinggal di situ enggak. Sekarang masukkan peralatan ke pembelajaran kalian ke dalam tas masing-masing. Kemudian bangun satu-satu orang, boleh pulang. Namun harus ibu pakaikan ini dulu ya. Harus pakai hand sanitizer. Kemudian silakan keluar secara rapi. Itu simpan di situ aja nak. Iya, simpan di situ aja. Iya. Ya, bangun yang pertama Kusyairi, silakan pulang ya, bawa tas-tasnya terus. Sambung dengan Muhammad, barisan seperti tadi. Pakai, ya. Selanjutnya bukunya disimpan ya. Simpan bukunya, jangan bawa pulang ya. Simpan bawa rumah ya besok ya. Bukunya simpan di situ ya, di meja ibu. Buku tema ya. Iya, boleh. Bukunya tema ya. Besok nanti ibu kabarkan di WA ya. Iya. Nanti ibu kabarkan lagi ya. Nggak apa-apa.